بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan bacaan hadis-hadis yang ada di dalam bab yang telah kita awali pada pertemuan terakhir. Babun jawazu istitba'ihi ghairahu ila dari man yathiqu bi ridahu bidzalik ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام. Bab bolehnya seseorang membawa orang lain, mengajak orang lain ke rumah orang yang dia percaya bahwa orang itu ridha akan kehadirannya dan dia betul-betul memastikan dengan pasti bahwa orang yang punya rumah itu atau yang akan dikunjungi betul-betul ridha terhadap yang dibawa oleh tamu. Kemudian anjuran untuk makan berjamaah. Hadis pertama yang sudah kita baca, ya kita ulang kembali. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Khalaf ibnu Khalifah an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan Rasulullah SAW pada satu hari atau pada satu malam keluar dari rumahnya. Tahu-tahunya beliau menemukan Abu Bakar dan Umar. Lantas beliau bersabda, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian pada waktu ini? Seakan-akan ini adalah waktu yang tidak biasa untuk keluar. Sehingga Nabi mempertanyakan. Qala keduanya mengatakan al-ju' ya Rasulullah. yakni rasa lapar ya Rasulullah. Dan ini sudah kita jelaskan juga bahwa maknanya bahwa kemudian Nabi mengatakan wa ana dan aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguh telah mengeluarkanku dari rumah
perihal yang juga mengeluarkan kalian dari rumah. Waqumu, ayo bangkit atau ayo kita berangkat. Maknanya sebagaimana sudah kita jelaskan, annahuma lamma kana alaihi min muraqabatillahi ta'ala wa luzumi ta'atihi wa inshighala bihi fa'arada lahu ma hadzal ju' alladhi yuz'ijuhuma wa yuqliquhuma wa yamna'uhuma min kamali ta'at wa ablagh anwa'il muraqabat. Tak kala Abu Bakar dan Umar yang keduanya selalu memuraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan menyibukkan diri dengan ketaatan, lalu mereka didatangi oleh rasa lapar yang rasa lapar itu mengganggu ketenangan mereka dalam ketaatan, menghalangi mereka untuk sempurna dalam semangat beribadah dan kesempurnaan kenikmatan di dalam beribadah. Ya, waqad nuhiya 'anis salati ma'a mudafa'atil akhbathain wa bihadrat at-ta'am tatawaqqu an-nafsu ilaih. Sungguh telah dilarang untuk solat dalam keadaan menahan buang air kecil dan buang air besar. Dilarang solat di hadapan makanan yang disukai oleh dirinya. Wa fi thawbin lahu alam, dan dilarang dengan solat dengan membawa pakaian yang ada hiasan. Wa bihadratil mutahaddithin, dilarang solat di hadapan orang yang sedang berbicara. Wa ghairi dzalika mimma yushghilu qalbuhu dan yang lain yang bisa menyibukkan hatinya. Sebagaimana juga qadhi atau hakim dilarang untuk mengambil keputusan dalam kondisi dia marah, emosi, dalam kondisi dia lapar, dalam kondisi dia gundah gulana atau sangat senang, sangat bergembira, maka itu juga dilarang dia mengambil sebuah keputusan dan yang lainnya yang bisa menyibukkan hatinya dan menghalangi kesempurnaan berfikir. Ya. Jadi rasa lapar tadi itu bukan karena hanya semata-mata karena kelaparan, tapi karena rasa lapar itu menghalangi mereka sempurna dalam beribadah, kekhusyukan dalam ibadah, makanya beliau atau mereka ini keluar. Wa qawluhu wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajana alladhi akhrajakuma, dan aku demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh dikeluarkan oleh yang mengeluarkan kalian. Imam Nawawi mengatakan fihi jawazu dzikrul insani ma yanaluhu min alam. Boleh seseorang menceritakan atau menyebutkan apa yang dia rasakan dari kondisi dia. Ya, ada rasa sakit dan yang lainnya, wa nahwihi la ala sabili tashakki wa adami ridha bal litasliyati wa tasabbur. Boleh dia menceritakan keadaan dia, tapi bukan dalam rangka memprotes atau mengeluh, tidak ridha, tapi
bercerita dalam rangka hiburan, ya, menghibur hati dan bercerita untuk berupaya untuk mendapatkan kesabaran. Jadi ada orang bercerita untuk supaya bisa lebih bersemangat, ada yang bercerita di dalam melaporkan keluhannya. Ya, kalau seandainya keluhan atau melaporkan keluhannya ini adalah satu hal yang tidak boleh, karena ini adalah bagian dari musibah. Ya. Kafi'lihi sallallahu alaihi wasallam huna, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iltimasu du'ai wa musa'adati ala tasabbub fi izalati dzalikal 'arid. Dan untuk mendapatkan doa serta mencari bantuan yang bisa menghilangkan hal yang menimpa pada kondisinya tersebut. Fahadha kullu laysa bimadhmum. Semua ini, ya, ini misalkan mengeluhkan bahwa sedang lapar, sudah berarti mencari hal yang bisa menghilangkan rasa lapar. Ya. Wa inna ma yudhammu ma kana tashakkiyan wa tasakhutan wa tajazzu'an. Yang tercela itu menceritakan tentang kondisi apabila dalam rangka mengeluhkan, ya, dalam rangka protes terhadap takdir, murka, ya, atau gelisah, gundah gulana. Nah, maka kalau yang melaporkan seperti ini keadaannya, maka itu tidak boleh. Ada orang yang suka mengeluh aja, tidak menerima keadaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kondisi yang seperti ini adalah tercela. Tapi kalau seandainya memberikan informasi untuk mencari solusi untuk menghilangkan kondisinya, ya, maka itu tidak apa-apa. Ungkapannya fa'ana, ya, walladzi nafsi biyadihi dan seterusnya, fihi, di dalamnya adalah jawazul halaf min ghairi istihlaf. Bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Ya. Ya, ini Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu adalah bentuk sumpah. Lalu Nabi SAW mengatakan, kumu, berdirilah. Faqamu ma'ahu, lalu bangkitlah mereka, ya, berangkat. Ya. Fa'ata rajulan minal ansar, beliau mendatangi seorang dari Ansar yang namanya Abu Haytham Malik bin Tihyan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza huwa laysa fi baitihi. Ternyata dia tidak berada di rumahnya. Falamma ra'atuhu al-mar'atu qalat marhaba wa ahla. Ketika istrinya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu istri mengatakan, selamat datang. Ya, ahlan, marhaban wa ahlan, itu adalah dua kalimat yang diungkapkan yang sangat dikenal oleh orang Arab yang memberikan ucapan selamat kepada tamu yang datang. Ya, ma'nahu
sadafta rahba wa was'atan wa ahlan, ya, tasta'nis bihim. Kalian mendapatkan kondisi yang lapang dan kalian mendapatkan keluarga yang bisa menghilangkan rasa kesendirian. Kemudian wa fihi istihbabu ikramil dhaifi bihadzal qawli wa shibhihi. Faedah yang bisa diambil bahwa dianjurkan, disunatkan untuk memuliakan tamu dengan ungkapan seperti ini. Ya, kita mengucapkan misalnya, selamat datang, ayo silakan masuk. Ya, ada kata yang menunjukkan bahwasanya kita senang, ya, wa idharus sururi biqudumihi wa ja'alahu ahlan lidzalik. Ini menampakkan rasa gembira dengan kedatangan tamu dan beliau menjadikan tamu ini adalah orang yang sudah memang pantas untuk datang. Kullu hadza wa shibhu ikramun lidhaif. Yang seperti ini, semua ini dan seperti ini, ungkapan-ungkapan seperti ini, bagian dari memuliakan tamu. Ya, menghormati tamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, di antara memuliakan tamu adalah dengan kata-kata yang menyenangkan kedatangan tamu. Wa fihi jawazu sama'il kalamil ajnabiyyah wa muraja'atuha al-kalam lil hajah. Di dalam hadis ini juga kandungan yang dari hadis ini bolehnya mendengar perkataan wanita yang bukan mahram dan bolehnya mendatanginya dan berbicara dengannya sesuai dengan keperluan. Ya. Nabi SAW datang dan berbicara dengan istrinya Abu Al-Haytham. Kemudian faedah yang berikutnya, jawazu idnil mar'ati fi dukhuli manzil zawjiha liman alimat ilman muhaqqaqan annahu la yakrahuhu bihits la yakhlu biha al-khulwatil muharramah. Bolehnya istri mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah suaminya orang yang dia ketahui dengan yakin bahwa suaminya tidak membenci. Tidak membenci. Jadi datang kawan-kawan suami yang suami dia tahu persis bahwasanya ya, suaminya tidak menganggap tidak apa-apa. Bihaits, dengan catatan la yakhlu biha al-khulwatal muharramah. Tidak boleh berduaan. Ya. Khulwah itu berduaan atau khulwah ya hanya berdua yang haram. Enggak boleh. Kalau di sini kan mereka bertiga. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maka itu tidak termasuk kepada khulwah. Kalau khulwah itu adalah berdua. Ya. La yakhluwanna ar-rajul bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah berduaan atau bisa juga tidaklah bersendirian seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berarti berduaan saja. Kecuali yang ketiganya adalah syaitan.
Fa faqala laha Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada perempuan tersebut, aina fulan? Di mana fulan? Ya. Yakni tadi fulan yang punya rumah ini menunjukkan namanya adalah Abul Haytham Malik bin Tihan Al-Tihan. Di dalam faedah di sini wa fihi jawazu al-idlal ala sahibil ladzi yathqu bihi. Di sini bolehnya menunjuk rumah orang atau menentukan rumah orang yang akan didatangi yang dipercayai bahwa dia adalah orang yang ridha dengan kehadiran mereka. Ya. Wa istitba'i jama'atin ila baitihi, dan mengajak sekelompok orang ke rumahnya. Ya. Nabi SAW tahu bahwasanya Abu Haytham ini sangat menyukai hal yang demikian. Wafihi, di dalam ini menunjukkan mangkibatun li Abil Haytham, suatu kemuliaan Abul Haytham. Ya, sebuah kemuliaan bagi Abu Haytham dan kedudukan yang tinggi di sisi Nabi. Idh ja'alahu Nabi ahlan lidzalik. Karena Nabi menunjuk dia sebagai orang yang pantas untuk menerimanya. Wa kafa bihi syarfan lidzalik. Ini cukup baginya adalah sebuah kehormatan ditunjuknya oleh Nabi dan dinilai oleh Nabi bahwasanya dia adalah orang yang pantas untuk disikapi. Qauluhu, ketika ditanya oleh Nabi, qalat dhahaba yasta'adhibu lana minal ma'. Yani dia pergi untuk mencari air tawar. Ya. Ay ya'tina bima'i adhbin wa huwa tayyib. Yaitu mencari air yang tawar, air yang enak. Faqala fanadhara id ja'al ansar. Tahu-tahunya datanglah orang Ansar ini. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Lalu dia melihat kepada Rasulullah dan melihat kepada Abu Bakar dan Umar. Thumma qala, lalu mengatakan, Alhamdulillah. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Ma ahadun al-yawm akrama ad-dhiyafan minni. Hari ini tak ada seorang pun yang lebih mulia tamunya daripadaku. Ya, karena yang datang pada saat itu adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Nah, di sini ada beberapa faedah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Yang pertama, faedah dari ungkapan ini, yang pertama, istihbabu hamdulillah inda wusuli ni'matin zahirah. Disunatkan untuk memuji Allah ketika mendapatkan nikmat yang tampak. Ya, kedatangan tamu yang mulia itu ada sebuah kenikmatan.
وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة أو متوقعة. Begitu juga dianjurkan mengucapkan alhamdulillah ketika selamat dari bencana yang kemungkinan menimpanya. Ya. Contoh misalkan dalam kondisi hujan dan badai, ya, pohon di samping rumahnya roboh, tumbang, tapi tidak mengenai rumahnya, ya, maka dia mengucapkan alhamdulillah karena boleh jadi akan menimpa rumahnya. Wa fi ghairi dzalika minal ahwal, dan kondisi-kondisi yang lain. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Wa qad jama'tu fi dzalika qit'atan salihatan fi kitabil adhkar. Imam Nawawi kemudian mengatakan, aku telah kumpulkan sejumlah yang baik dari kitab Al-Adhkar. Maksudnya kondisi-kondisi ini, kapan saja membaca alhamdulillah. Imam Nawawi dia memiliki buku namanya Al-Adhkar. Ya. Yang ketiga, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, istihbabu izharil bashri wal farhi bid-dhaifi fi wajhihi. Wa hamidallah ta'ala wa huwa yusmi' ala husul hadhihi ni'mah. Anjuran untuk menampakkan rasa gembira, rasa senang dan gembira dengan tamu di wajahnya. Ya. Jadi dia tampakkan di wajahnya itu rasa senangnya dengan tamu. Itu dianjurkan. Ya, aneh kalau seandainya kita tamu senang tapi di wajah kita murung, asem. Ya. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dia memperdengarkan, ya, dan dia memperdengarkan ucapan alhamdulillah itu atas kenikmatan yang didapatkan. Misalkan alhamdulillah datang si fulan, ya. Alhamdulillah. Ya, kita ucapkan ucapan alhamdulillah karena itu ada sebuah kenikmatan. Wa thana' 'ala dhaifihi idza lam yakhaf 'alaihi fitnah. Dan dianjurkan untuk menyanjung tamunya, memujinya dengan kedatangannya jika tidak dikhawatirkan terjadinya rasa fitnah. Fitnah maksudnya yakni rasa ujub pada tamu itu. Fa in khafa, jika dia khawatir itu terjadi, lam yuthni alaihi fi wajhihi, dia tidak menyanjungnya di hadapan dia. Ya. Nah ini kalau kita lihat orang Arab kalau kita bertamu, dia selalu ya, dia sanjung, dia puji, dia tanya lagi, kaifa halak, kaifa halak. Sedang ngomong-ngomong, nanti ulang lagi, kaifa halak. Diulang lagi gitu loh. Ya marhaban, marhaban, selamat datang, selamat. Diulang terus gitu. Itu menunjukkan bahwa bagi budaya mereka itu menunjukkan bahwa rasa kegembiraan yang tinggi. Kalau kita kan sekali aja selamat datang, sudah itu tidak ada lah ya, diam aja. Ya. Tapi mereka dengan menampakkan ucapan itu, ya, menampakkan rasa kegembiraan. Wa hadza tariqatul jam' baina al-ahadits al-waridah fi jawaz dzalika wa man'ihi. Metode yang tadi boleh kita memuji jika tidak mengkhawatirkan akan terjadinya fitnah, kalau khawatir kita tidak puji. Ya. Ini cara mengkompromikan hadis yang membolehkan dan yang melarang. Waqad jama'tuha ma'a bastil kalami fiha fi kitabil adhkar. Dan aku telah menulis dan mengumpulkan
ya tulisan ini dan membicarakan secara luas di dalam kitab Al-Adhkar. Faedah berikutnya, wa fihi dalilun ala kamali fadilati hadzal ansari wa balaghatihi. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan keutamaan orang Ansar ini, ya, wa azimi ma'rifatihi, dan betul-betul dia memiliki pengetahuan yang banyak, yang besar. Li'annahu ata bi kalamin mukhtasar badi' fil husni fi hadzal mautin radhiyallahu anhu. Karena dia dalam menyambut tamunya tadi, dia mengungkapkan dengan perkataan yang pendek tapi sangat indah dan baik. Ini menunjukkan dia juga adalah orang yang punya bahasa yang tinggi. Lalu qala fantalaqa, lantas orang Ansar tadi berangkat, yakni pergi meninggalkan mereka sebentar untuk mengambil barang. Faja'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Lalu dia datang, faqalu kulu min hadhihi, makalah dari barang ini. Yani dia membawa idq, ya, atau semacam bakul, ya, atau tempat wadah yang terbuat dari pelepah kurma, ya, seperti dianyam, yang di dalamnya untuk dia buat untuk meletakkan liyajma'u baina aklil anwa', supaya bisa mengumpulkan bermacam-macam jenis makanan. Faqad yatibu li ba'dhim hadza wa li ba'dhim hadza. Dibikin beragam, yang di dalam ada tadi ada 3 busur, yaitu korma yang masih mentah, yang masih muda. Tambrun itu korma yang sudah matang, ya, yang sudah seperti coklat itu. Dan rutabun korma yang basah, ya. Nah, dibikin di tempat idq, untuk supaya yang hadir ini dia memilih tidak hanya satu makanan, ya, satu suguhan, tapi beragam-ragam, ya, supaya masing-masing memilih sesuai dengan keinginannya. Wa fihi, dalam hal ini faedah juga, dalilun ala istihbabi taqdimil fakiha ala al-khubz wal lahmi wa ghairihima. Anjuran untuk, ya, atau sunnahnya mendahulukan buah-buahan, ya, sebelum makanan yang lain seperti roti, daging, ya. Sebelum makanan berat dianjurkan dulu buah-buahan. Wa fihi istihbabul mubadarati ila adh-dhaifi bima tayassar wa ikramihi ba'dahu bi ta'amin yasna'ahu lahu. Faedah yang kedua dari ungkapan di atas adalah dianjurkan untuk segera memberikan jamuan kepada tamu apa yang memungkinkan untuk diberikan, apa yang ada, ya, mubadarah, segera datang dia, segera kita berikan, ya, bukan lama dulu baru keluar,
Tidak, segera datang dikeluarkan. Ya. Dan memuliakan tamu ini setelah disuguhkan yang pertama dengan makanan yang telah dibuat khusus. Ya. Jadi ada jamuan awal, kemudian ada jamuan berikutnya. La siyama in ghalaba ala dhannihi hajatahu fil hali ila ta'am. Apalagi dia mengetahui atau mempraduga, ya, atau dia menduga bahwa tamu ini datang ada kebutuhannya untuk makanan. Ya, lapar nih. Ya, kalau lapar berarti makan berat gitu. Nah, tapi dikasih dulu mukaddimahnya. Ya. Waqad yakunu syadidul haja ila ta'jil. Tentu kondisi yang tertentu kadang-kadang sangat membutuhkan untuk segera dikasih. Udah tahu orang datang lapar. Kalau buat makan mungkin masak dulu gitu kan. Nah, tapi sebelumnya perlu dikasih makanan yang lain, ya, apa yang ada. Jadi istilahnya bagi kita baksonya tidak karyang. Ya, apalagi kalau misalkan dah lama duduk, dah mau pulang, kemakan lu enggak di jamuan bareh dah aja. Atau dimasak nasi dulu. Waqad asyukku alaihi intidhari ma yasna'u lahu. Terkadang karena menunggu masakan ini ya mungkin berat. Maka hadirkan dulu makanan yang ada. Ya, terutama adalah buah-buahan. Ya, listi'jalih lil insiraf. Ya, boleh jadi mungkin kalau menunggu makan berat agak susah karena ada keperluan yang lain dengan memberikan makanan tadi, ya karena dia perlu untuk segera berangkat juga, itu akan meringankan kondisinya yang tadinya dalam keadaan lapar. Waqad kariha jama'atu minas salaf at-takalluf lidh-dhaif. Sekelompok dari para salaf menilai tidak menyukai atau makruh untuk membebankan diri dalam menyambut tamu. Ya. Wa huwa mahmulun ala ma yashuqqu ala sahibi al-bait masyaqqatan dhahirah. Makna dari salaf tidak menyukai untuk membebani dalam menyambut tamu itu kalau seandainya kepada sahibul bait betul-betul memberatkan sekali. Yang tidak ada di aduannya gitu. Sehingga sampai berhutang-hutang misalkan. Ini tentu tidak baik. Lianna dzalika yamna'uhu min al-ikhlasi wa kamal sururi bi dhaifi wa rubbama dhahara alaihi syai'un min dzalika yata'adza bihi dhaif. Karena kalau memberat-beratkan tadi itu akan menghalangi sahibul bait dari keikhlasan. Tapaso jadinya. Ya. Menghalanginya untuk betul-betul senang. Ya. Dengan kedatangan tamu, dan boleh jadi terkadang karena merasa beban, ya, tampak di wajahnya hal yang demikian yang bisa menjadikan tamu tidak nyaman. Ya, datang ke situ, ternyata dia berusaha untuk mendatangkan makanan tapi nampak di mukanya merasa beban. Ya. Sehingga bukannya menyenangkan tamu, akan tapi menjadikan tamu ya menjadi tidak nyaman. Nah, jadi silakan dia mau mendatangkan makanan apa tapi jangan membebankan diri mereka. Waqad yahduru syai'an ya'rifu ad-dhaif min halihi annahu yashuqqu alaihi. Terkadang ya yuhdiru syai'an, dia mendatangkan sesuatu yang tamu tahu ini ya dari kondisi ini memberatkan dia. Enggak pernah makan daging, tahu-taunya pas kedatangannya ya,
ada daging kambing ini. Ini rasanya ini membebankan. Ya. Wa annahu yatakallafuhu lahu fayata'adza ad-dhaif bi masyaqqatihi alayhi. Lalu dia membebankan dirinya sehingga tamu pun merasa terganggu dengan ya pembebanan terhadap yang memiliki rumah. Wa kullu hadza mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hal ini semua menyelisihi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Lianna akmal ikramihi irahatu khatirihi wa idhar sururi bihi. Karena pemuliaan yang paling sempurna itu adalah menjadikan hati tamu itu senang, ya, nyaman, dan menampakkan rasa kegembiraan dengan tamu. Tapi kalau seandainya ya disuguhkannya sesuatu yang memberatkannya, tambahlah cerita seketik kan, ya, bahwasanya ini susah mencari makanan itu untuk menjadi tamu. Boleh jadi dia cerita kan, alhamdulillah datang, alhamdulillah, tapi memang terpaksa meminjam manu ke tangga dan yang lainnya ya. Nah, itu kan menjadikan tamu tidak nyaman, tidak menggembirakan. Ya. Wa amma fi'lul ansari wa dhabhuhu asyata falaysa mimma yashqu alayhi. Adapun apa yang dilakukan oleh orang Ansar ini dan dia menyembelih seekor kambing itu tidak membebankannya. Ya. Bal law dhabaha aghnaman bal jamalan wa anfaqa amwalan fi dhiyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibihi kana masruran bidzalika maghbutan fihi wallahu a'lam. Malahan kalau seandainya dia menyembelih sekian ekor kambing atau sampai onta yang disembelih untuk menjamu Rasulullah dan kedua sahabatnya, beliau tetap dengan bergembira dengan melakukan itu dan memang berharap untuk melakukan yang demikian. Ya, jadi tidak membebankan. Baik, lalu wa akhadha al-midyah, dia mengambil pisau. Faqala lahu Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyaka wal halub, ya, jangan disembelih induk kambing yang masih diperah susunya. Ya. Fadzabaha lahum fa akalu minasyati wa min dzalika al-idqi wa syaribu falamma anshabi'u wa ra'au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Setelah disembelih lalu mereka pun memakan kambing itu dan memakan dari buah yang ada dari bakul tadi, kemudian mereka minum, mereka kenyang, ya, dan mereka hilang rasa hausnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya atas kenikmatan ini nanti pada hari kiamat, yang telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, ya, rasa lapar yang telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, kemudian kalian tidak kembali ke rumah sampai kalian mendapatkan kenikmatan ini. Fihi, ya, dalam ungkapan tadi mereka makan, ya, ketika mereka sudah kenyang
dan puas, ya. Fihi dalilun ala jawad asy-syab'. Ini dalil bolehnya kenyang. Ya, makan kenyang. Wa ma jaa fi karahat asy-syab'i fa mahmulun 'ala al-mudawamati 'alaihi li'annahu yuqsil qalb. Adapun dalil-dalil yang mengisyaratkan tidak disukai atau makruh untuk kenyang, dalil-dalil itu ditafsirkan jika itu selalu makan kenyang. Sekali-sekali kenyang tidak ada. Ya, tapi kalau selalu itu makruh. Kenapa? Yuqsil qalb. Karena dia akan bisa menjadikan hati kasar, keras. Ya, makan kenyang menjadikan hati keras. Tapi sekali-sekali boleh. Ya, karena Nabi SAW mengatakan kami kaum, ya, kami tidaklah makan kecuali dalam keadaan lapar. Apabila kami makan, maka tidak sampai kenyang. Ya, bukan berarti kami apabila kami makan, kami belum berhenti sampai kenyang. Itu beda itu. Ya, apabila makan tapi tidak sampai kenyang. Wa yunsi amran muhtajin. Ya, makan perut yang kenyang melupakan keadaan orang-orang yang butuh dengan makanan. Wa amma su'al huna su'alu ta'dad an-ni'am wa ilaman bil imtinan biha wa izhar al-karamata bi isbaghiha la su'alu tawbikh wa taqri' wa muhasabah wallahu a'lam. Adapun makna dari bertanya, nanti kalian akan ditanya akan kenikmatan ini. Makna dari tanya ini adalah menanyakan akan berbilangnya kenikmatan. Ya. Dan menekankan kepadanya tentang kenikmatan tersebut dan menampakkan kemuliaan dengan diberikannya nikmat tersebut. Yani nanti di akhir akan ditanya, maksud itu bukan pertanyaan untuk menjatuhkan, bukan pertanyaan untuk dihitung, ya makanan tadi bukan, tapi menyebutkan bahwasanya itu adalah kenikmatan dari Allah, ya kenikmatan dari Allah sehingga kita merasa betul-betul selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini faedah-faedah yang belum kita baca pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat Imam Nawawi dan para ulama yang mensyarah hadis itu, setiap ungkapan-ungkapan yang di situ ada faedahnya, lalu disebutkan faedah-faedah yang tadi sudah kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat dalam hadis yang pertama ini, nanti hadis kedua banyak lagi faedahnya. Ya. Dengan boleh aja, lebih dari itu boleh, asalkan ya nampak kesenangan orang tadi gitu loh. Tapi kalau misalkan iyo tapi bare enak tangan gua aja. Lah tamu banyak kan enggak gitu. Nah, itu artinya tadi kalau kita lihat jangan menjadikan orang kok cukup salah sekali kok bertamu gitu. Di awak adalah nanggung-nanggung biar sekali ke naik langsung kan. Ini yang harus dihindari, ya. Allah sekali bertamu ya. Biarlah sekali kau aja lah saya tidak bertamu. Wallahu taala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.